warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kejahatan korporasi dengan saya Cahyadi Tridobina. Saya Baik Maulida, saya Diana Pujiana, saya Anun Hadi, saya Andi Arfia Rahma. Di video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan kejahatan korporasi. Lihat deh video ini. Kalian lihat deh, ada perusahaan besar yang dituntut gara-gara pencemaran sungai dan ribuan warga dirugikan loh. Hah? Kok bisa? Kan yang salah orangnya, bukan perusahaannya. Masa perusahaan bisa dihukum? Oh, aku juga pernah dengar sih ada konsep yang namanya kejahatan korporasi. Jadi, dimana yang dipidana itu bukan individu saja, tapi suatu perusahaan atau badan hukum itu bisa dipidana juga. Wah, serius ya? Berarti perusahaan bisa bertindak seperti manusia dari badan hukum. Nah, menarik bukan? Jadi di video kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama itu adalah pengertian korporasi, kedua, korporasi sebagai subjek hukum, dan yang ketiga, bentuk-bentuk kejahatan korporasi. Simak video selanjutnya ya. Jadi yang pertama, mari kita pahami dulu apa itu korporasi. Menurut K. Malikul Adil, secara etimologis kata korporasi berasal dari bahasa Latin corporatio dan kata corpus yang berarti badan. Artinya korporasi adalah badan buatan manusia, bukan badan yang alami. Sajipto Raharjo juga menambahkan bahwa korporasi adalah badan hasil ciptaan hukum. Hukum memberi bentuk fisik sekaligus animus, sehingga korporasi dipandang sebagai yang mempunyai kepribadian hukum, karena ciptaan hukum, lahir dan matinya juga ditentukan oleh hukum. Lalu, Subekti juga menyebutkan bahwa korporasi berbagai badan hukum, sementara Rudi Prasetyo mengatakan bahwa istilah korporasi dalam hukum pidana setara dengan rechtspersoon dalam bahasa Belanda atau legal entity dalam bahasa Inggris. Dalam Black Law Dictionary, korporasi adalah badan usaha yang terpisah dari pemiliknya, bisa menuntut dan bisa juga dituntut, serta keberadaannya tidak terbatas. Hal inilah sejalan dengan pendapat Ronald, yang menyebutkan bahwa korporasi sebagai legal person. Kesimpulannya adalah korporasi adalah badan hukum yang kedudukannya sama di mata hukum, dan manusia punya hak dan kewajiban, dan bisa juga melakukan tindakan hukum termasuk tindakan pidana. Baik, saya akan menjelaskan subjek hukum korporasi. Menurut Sudikno Martokusumo, subjek hukum itu siapapun atau apapun yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Awalnya hanya manusia yang diakui sebagai subjek hukum, bahkan janin dalam kandungan pun diakui sebagai subjek hukum jika kepentingannya perlu dilindungi. Namun seiring perkembangannya masyarakat, hukum juga mengakui badan hukum atau legal person menjadi sebagai subjek hukum selain manusia. Badan hukum itu memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pengurusnya. Yang kedua, memiliki hak dan kewajiban sendiri. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu, dan yang keempat itu bersifat berkesinambungan walaupun orang-orang di dalamnya itu berganti. Dalam konteks hukum pidana, korporasi dipandang sebagai badan atau usaha yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pengurusnya. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang baru dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kini subjek hukum mencakup individu dan korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum. Ada 3 pertanggungjawaban korporasi. Yang pertama, pengurus sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab. Yang kedua, korporasi sebagai pembuat, tetapi pengurus yang bertanggung jawab. Yang ketiga, itu korporasi sebagai pembuat, tetapi korporasi juga yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana. Nah, dari Indonesia sendiri, korporasi sebagai subjek tindak pidana sudah ditemukan di dalam beberapa undang-undang di luar KUHP. Undang-undang pertama kali yang menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 KDRT tahun 1955 tentang penuntutan peradilan tindak pidana ekonomi.
Adapun undang-undang lain yang menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek pidana yaitu Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Kedua ada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ketiga ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat ada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Ada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Ada Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ada Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ada Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika. Ada 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara. Ada Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer uang. Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bentuk-bentuk kejahatan korporasi, yang dimana pertama ada crime for corporation, yang merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri, bukan untuk kepentingan individu atau pelaku. Ini dilakukan oleh organ korporasi atau pengurus semata-mata hanya untuk keuntungan korporasi. Kemudian yang kedua ada crime against of corporation, yang dimana kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan individu yang sering dilakukan oleh pekerja korporasi, yang dimana seperti penggalapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan dari korporasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada criminal corporation, yang dimana korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan korporasi di sini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahat. Bentuk-bentuk kejahatan korporasi di bidang ekonomi secara nyata, yang pertama itu ada penipuan pemegang saham, di mana pemegang saham ini memanipulasi laba yang didapatkan untuk menipu investornya. Kemudian ada penipuan pemerintah, di mana melakukan laporan palsu atau memanipulasi suatu laporan untuk menghindari suatu kewajiban. Kemudian yang ketiga ada menipu masyarakat, di mana melakukan iklan palsu atau kolusi harga untuk menyesatkan konsumen. Kemudian ada membahayakan masyarakat, di mana memproduksi barang-barang yang dapat mencemari lingkungan. Kemudian ada membahayakan karyawan, di mana tidak mementingkan standar keselamatan kerja karyawan. Kemudian yang terakhir ada intervensi politik ilegal, di mana ini memberikan asupan dana terhadap kampanye untuk menyesatkan, mempengaruhi suatu kebijakan. Sekian video pemaparan kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.